Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Agus Zulfikar Rusdi, kemudian Mas Muhammad Sofa dan Mas Yusuf Putra Pratama akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan ruang kolaborasi topik 5. Nah, pada topik 5 kita mengetahui bahwasannya disajikan sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut merupakan contoh kasus. Nah, contoh kasusnya yaitu pada saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Next. Nah, jadi kelompok kami itu memiliki dugaan sementara atau hipotesis yang mana terdapat 2 hipotesis dari kelompok kami. Dugaan sementara yang pertama bahwasannya Diana itu belum bisa membaca. Kemudian dugaan sementara yang kedua bahwa Diana itu memiliki gaya belajar auditory. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana sih cara melakukan asesmen terhadap Diana? Nah, kita itu sebagai konselor perlu menggali lebih dalam terkait dengan kondisi yang dialami oleh Diana. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu bertanya kepada wali kelas sebelumnya serta bertanya kepada orang tua Diana. Dengan apa? Dengan bahwasanya jika kita bisa bertanya kepada dua baik wali kelas maupun orang tua, itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi lebih terkait apa yang sedang dialami oleh Diana. Kedua, menyiapkan teknik instrumen asesmen yang digunakan untuk menjadi informasi terkait dengan Diana. Cara melakukan asesmen kepada Diana yaitu menggunakan asesmen diagnostik, di mana asesmen tersebut dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, sehingga pembelajarannya dapat dirancang sesuai dengan kompetensi, karakteristik, serta kondisi anak atau Diana. Dan yang kedua, asesmen formatif, yang mana merupakan asesmen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan, penugasan kompetensi ya di sini terhadap anak atau Diana pada setiap tahap pembelajarannya. Nah, mungkin setelah ini dapat dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Baik, terima kasih Mas Afif. Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Dari studi kasus Diana tadi, pertanyaan kedua yaitu jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada Diana dan jelaskan pertimbangan kelompok Anda. Jenis asesmen yang digunakan yaitu jenis asesmen non-tes. Dalam TK
bagi menjadi 2 asesmen, yaitu tes dan non-tes. Nah, di sini kami menggunakan non-tes, yaitu berupa wawancara dan observasi. Pertimbangannya, pemberian wawancara dan observasi yaitu guna untuk mendapatkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Diana. Penilaian dapat dilihat dari kemampuan belajar Diana yang diperkuat dengan hasil wawancara dari guru dan orang tua Diana serta observasi dari tingkah laku atau gaya belajar Diana. Selain itu, kelompok kami juga mempertimbangkan usia Diana yaitu yang 10 tahun. Kami akan memberikan wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan ringan. Dan observasi yang akan kami lakukan yaitu melihat saat Diana diberikan tugas, apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa dia tidak bisa kesulitan dengan jika diberikan soal-soal yang dengan bacaan yang panjang. Kita akan mengobservasi tingkah laku, cara Diana menjawab, dan seperti itu. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Sofa. Silahkan Mas Sofa. Baik, terima kasih kepada Mas Yusuf. Di sini saya akan menyimpulkan tentang kasus yang dialami oleh Diana. Berdasarkan kasus Diana, dapat menyimpulkan bahwa karakteristik Diana itu setiap anak itu berbeda-beda, di mana konselor harus mampu memahami kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristik masing-masing. Untuk mencapai layanan bimbingan konseling, guru BK diperlukan untuk melakukan asesmen agar proses layanan bimbingan berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai perkembangan yang optimal. Berdasarkan kasus Diana tadi, bahwa asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik, di mana pada asesmen itu guru BK dapat mempermudah untuk mengetahui gaya belajar Diana, sehingga apa sebenarnya yang dialami Diana itu benar-benar real, sehingga diketahui oleh guru BK. Dan setelah itu melakukan asesmen formatif. Dalam asesmen formatif itu guru BK akan lebih mengetahui pula terhadap pelajaran apa saja atau hal-hal apa saja yang kurang dipahami oleh Diana, sehingga pada asesmen ini jenis asesmennya kita gunakan non-tes yang berupa observasi dan wawancara, dengan melakukan berbagai wawancara terhadap salah satunya adalah orang tua dan guru mata pelajaran, sehingga dari data itu kita akan mengetahui apa sebenarnya yang dialami oleh Diana. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya pasrahkan kembali kepada Mas Afif. Baik, terima kasih. Mungkin itu kurang lebih dari kami, dari kelompok kami. Jadi tadi dapat kesimpulan sudah disampaikan kepada Mas Sofa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.